Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani. Dan seperti biasa, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari salah satu teks tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Nah, dari teks ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengapa saya harus percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara bertanya pada diri sendiri, mengapa saya percaya Yesus? Mengapa saya beriman kepada Yesus? Apa alasannya? Nah, dari data-data Alkitab kita menemukan banyak alasan mendasar mengapa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beberapa di antaranya misalnya Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia itu yang olehnya manusia selamat, kecuali nama Yesus." Nah, melalui nats bacaan kita hari ini, Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita juga menemukan minimal ada 3 alasan mendasar mengapa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Antara lain, yang pertama, karena Yesus disembah. Ayat 16 dan ayat 17 di sana dikatakan murid-murid Yesus menyembah kepadanya. Di dalam bagian lain dikatakan murid-murid sujud menyembah kepada Yesus. Bahkan Yesus sejak lahir sudah disembah. Sampai dia naik ke sorga, dia disembah oleh murid-muridnya dan orang-orang percaya pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti ingat Matius pasal 2, ketika para Majus dari timur datang mencari Yesus yang baru lahir itu di Betlehem. Ketika mereka menjumpai Yesus, mereka kemudian sujud menyembah kepadanya. Lalu kenaikan Yesus sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 24, Alkitab menyatakan bahwa ketika para murid itu menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, mereka kemudian sujud menyembah kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus itu disembah? Dan mengapa Yesus menerima penyembahan dari manusia? Nah, padahal kita tahu bahwa penyembahan itu hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Nah, jawaban untuk pertanyaan mengapa Yesus disembah atau mengapa Yesus menerima penyembahan dari manusia adalah karena Yesus itu Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengkonfirmasi hal ini. Bahwa Yesus yang adalah Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Dan firman itu adalah
Allah. Lalu ayat 14 menyatakan kalau firman itu kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan jauh sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya telah menubuatkan itu di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, di mana di sana disebutkan bahwa anak yang diberikan atau putra yang lahir atau yang diberikan itu adalah Allah yang perkasa. Penyembahan adalah bentuk penghormatan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Jadi, mengapa kita beriman kepada Yesus? Ya, karena Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Yesus adalah karena Yesus memiliki segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Ayat 18 dari bacaan kita, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi." Artinya, Yesus itu yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Nah, kalau Yesus itu yang berkuasa di sorga dan juga di bumi, berarti dia yang memerintah atas segala sesuatu. Dia yang memerintah di sorga maupun di bumi. Dia yang berhak menentukan segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi. Termasuk dia berhak menentukan siapa yang masuk sorga dan siapa yang tidak. Bahkan kepadanya segala sesuatu atau semua ciptaan tunduk. Baik manusia, alam semesta, maupun iblis harus tunduk, harus takluk kepadanya. Karena itu Filipi pasal 2 ayat 9 dan ayat 11 di sana disebutkan bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus dengan berani menjanjikan sorga atau memberi jaminan sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hal ini terbukti di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana di sana Yesus berkata bahwa aku pergi ke sana. Maksudnya ke sorga, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Mengapa Yesus begitu berani menjaminkan sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Ya, karena dia yang berkuasa di sorga, di bumi, dan juga di bawah bumi. Dia berhak menentukan siapa yang boleh masuk surga dan siapa yang tidak. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus percaya kepada Yesus adalah karena Yesus menjanjikan kepada kita bahwa ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ayat 20 bagian B, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman atau sampai akhir dunia." Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa nama lain untuk Yesus adalah Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Matius 1 ayat 23. Dan penyertaan Yesus atas kita itu sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, siapakah gerangan yang bisa menyertai kita sedemikian hingga akhir zaman? Tokoh terkenal mana? Pendiri agama mana? Orang hebat mana yang bisa menyertai kita sampai akhir zaman? Jawabannya tidak ada. Kecuali hanya Yesus saja. Mengapa? Sebab Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Dan penyertaannya yang kekal atas kita itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan aman di dalam tangan Tuhan.
ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan kemenangan, ada jaminan keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah 3 alasan mengapa kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang tugas kita adalah kita harus memberitakan Yesus kepada dunia ini. Sesuai dengan amanat agung Yesus di dalam ayat 19 dan ayat 20 bagian A. Di mana di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus memberitakan Yesus kepada dunia ini? Mengapa kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus? Ya, karena 3 alasan tadi. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah yang layak untuk diimani, yang layak untuk disembah. Yang kedua, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ada di dalam tangan Yesus. Dan yang ketiga, hanya Yesus saja yang bisa menyertai kita selama-lamanya. Sebab Dia Allah yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa tanpa Yesus dan di luar Yesus, manusia tidak bisa hidup. Manusia pasti binasa di dalam neraka. Sebab hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saya sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Putuskan sekarang, jangan tunda waktu. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, kiranya Bapak Ibu tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara Bapak Ibu saudara-saudara yang belum mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa, Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan untuk membuat keputusan iman mulai hari ini, untuk percaya bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Supaya Bapak Ibu juga bisa mengalami keselamatan kekal yang disediakan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semua. Tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup bagi Dia senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat kita. Katakan amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan